Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mengawali aktivitas kita akan berdoa. Kekal kudus Engkau ya Tuhan, Bapa yang mempunyai hidup kami, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, sehingga kami boleh dibangun dari tidur kami dengan tubuh yang penuh keberkatan. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk saat ini dari kitab Yakobus pasal 5 pada ayatnya yang ke-16b. Firman Tuhan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tema kita pada pagi hari ini adalah mencari kehadiran Allah. Berdoa lebih dari sekedar kita menyodorkan daftar yang berisi keinginan kita kepada Allah. Mungkin keinginan untuk anak-anak kita mendapat kesehatan, kemudian berhasil dalam studi, berhasil dalam pekerjaan, dan mungkin banyak lagi daftar-daftar yang lain saat kita memohon kepada Tuhan dalam doa. Jadi terkadang dalam kehidupan ini seolah-olah Allah itu adalah sinterklas di angkasa. Berdoa juga berarti bahwa mengetahui, mengalami kehadiran Allah, serta mengundang Allah untuk hadir dalam hidup kita, untuk hadir dalam situasi keberadaan kita, apapun yang kita hadapi. Inilah yang disebut dengan kehadiran Allah yang kita cari. Alkitab mengatakan seperti ini, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Matius 18 ayat 18 itu tentang firman Tuhan. Allah memberikan kita wewenang, dan saat kita menggunakan wewenang tersebut, Allah memberikan kita kuasanya. Jadi kita ini adalah manusia yang dipakai oleh Allah sebagai alat. Jadi kita ini adalah alat tangan Tuhan. Bahkan dikatakan kuasa Allah itu bekerja melalui kelemahan kita. Jadi jangan kita katakan, aduh kok saya merasa lemah, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya andil ini dan itu. Jadi setiap orang diberikan talenta. Lewat kelemahan, orang bisa dipakai juga oleh Allah. Bila kita berdoa, hal yang paling diinginkan Tuhan adalah merendahkan hati kita, datang merendah di hadapan Tuhan. Bila kita berdoa, hal yang utama bahwa kita ini adalah manusia yang tidak mampu, manusia yang terbatas, manusia yang tidak ada apa-apanya di dunia ini. Dan kita mengatakan bahwa aku tak dapat melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Berdoa, jadi kalau kita berdoa dalam nama Yesus, itu adalah kunci utama untuk mendapat kuasa dari Allah. Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Jadi Yohanes 16 ayat 23 mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus itu berisi kuasa Allah. Berdoa di dalam nama Yesus memberi kita wewenang terhadap orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita, dan membuktikan
bahwa jika kita beriman, Allah akan bertindak sesuai janjinya. Jadi Allah selalu bertindak sesuai dengan rancangan Tuhan, bukan rancangan kita. Itu yang harus kita ingat. Jangan karena doa-doa kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, lalu kita marah, lalu kita mojok, lalu kita mempersalahkan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita harus sabar menanti jawaban doa tersebut. Apa yang kita butuhkan, Allah juga mengetahui. Apa yang kita inginkan, semua di luar jangkauan kita, Allah mengetahui. Jadi Allah bertindak di sini sesuai dengan kebaikan Allah yang menurut kita itu baik. Menurut Allah itu baik. Jadi Allah bertindak menurut kemauan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan umatnya. Berdoa bukan hanya mempengaruhi kita, tetapi juga menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi ketika kita berdoa, itu juga pengaruh buat keluarga kita, orang lain, bahkan musuh kita sekalipun. Satu hal yang kita ingat dari firman Tuhan ini, bahwa bukan berarti bahwa doa itu selalu dan harus dijawab dalam waktu yang singkat. Allah mengetahui kapan Allah akan menjawab doa-doa kita. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, terkadang jawaban doa kita itu membutuhkan beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun. Jadi ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan melihat apa yang menurutnya baik kepada kita. Kita berdoa, pasti ada hal yang terjadi. Dan firman Tuhan hari ini dikatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa-doa kita sangat juga berpengaruh pada kehidupan anak-anak kita. Doa dapat mengundang kehadiran dan kuasa Allah. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, dari 650 doa dalam Alkitab, tidak termasuk kitab Mazmur, hanya 450 doa yang mendapat jawaban. Semua doa akan dijawab, tetapi itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Satu hal, firman Tuhan untuk hari ini menutup refresh kita. Dikatakan bahwa karena setiap orang yang meminta menerima, jawaban itu bisa ya, bisa tidak, bisa tunggu. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus yakin dengan janji Tuhan bahwa Allah selalu menepati janjinya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur ya Tuhan, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu atas kasih sayang Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami berdoa, Engkau berikan kami sehat dan kuat di dalam menjalani kehidupan kami hari ini Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, di dalam melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan embankan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat hamba-Mu yang menggembalakan kami, yang tidak bersama dengan kami. Kami mohon Engkau kuatkan, berikan kesehatan Tuhan. Biarlah atas penentuan Tuhan, hamba-Mu boleh kembali ke tengah-tengah jemaat, dan kami akan sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati ya Tuhan orang tua kami,
Berkati suami, istri, anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Biarlah dalam sepanjang kehidupan mereka Tuhan senantiasa menggantungkan hidup harapannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Bapak Presiden, aparat keamanan. Tuhan berkati mereka. Tuhan senantiasa berikan kesehatan, perlindungan kepada mereka di dalam menjalankan tugas yang Tuhan embankan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat para dokter, perawat. Berikan kesehatan, kekuatan, kuatkan iman mereka. Jaga mereka Tuhan, jauhkan dari hal-hal yang bisa membahayakan diri mereka. Kami percaya Tuhan kasih nyata kepada kami semua, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa kepada Tuhan buat orang yang berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Yang bergumul Tuhan kuatkan. Yang dalam kesendirian Engkau hadir bersama dengan mereka. Biarlah kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan buat masa-masa pandemi COVID-19. Engkau yang senantiasa memberikan kami hikmat di dalam mematuhi protokol kesehatan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan buat kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Biarlah kedamaian yang senantiasa ada, dan itu semua karena kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami saat ini Tuhan. Ampuni dosa, kesalahan kami. Dengarkan kami yang bermohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian refresh kita pada pagi hari ini. Shalom dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.